Salam jumpa di dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah malam bersama dengan Jemaat Karambe, Sabtu 8 Agustus 2020. Mari kita lakukan pujian nama Yesus termulia. Kita persiapkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita berdoa. Tuhan selalu menyertai kami dalam hidup kami. Sampai detik ini kami boleh ada di hadapan-Mu dalam persekutuan ini, karena Tuhan pula lah yang mengasihi kami. Sekarang ya Tuhan, kami sudah siap akan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4. Firman Tuhan demikian. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda samamu tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin. Hanya oleh iman sangadenda kapatongan. Umumnya ada bukti baru bisa dipercaya atau diterima. Artinya keabsahan suatu perkara apabila didukung oleh fakta yang menyertainya untuk bisa diterima secara sah oleh hukum. Orang Farisi dan orang Saduki bersatu untuk mencobai Yesus
untuk membuat tanda dari sorga. Mereka meminta tanda karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Sebenarnya mereka sudah mengikuti Tuhan sejak lama dan melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Tetapi mereka membutakan mata untuk percaya dan menerima Dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan mereka bukanlah permintaan tulus. Sebab walaupun tanda diberikan, mereka tetap tidak akan percaya karena paham yang sudah ada pada mereka tentang Mesias yang datang sebagai Raja dalam kemegahan, bukan dalam kerendahan dan kemiskinan, dan tentang tidak adanya kebangkitan daging. Dan itu paham orang Saduki. Oleh sebab itu, Yesus menjawab dengan keras bahwa mereka tahu membaca tanda-tanda alam, tetapi buta terhadap tanda-tanda zaman. Tuhan menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Maksudnya bahwa mereka menolak percaya walaupun tanda-tanda itu sudah menjelaskan. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka hanya akan mendapatkan tanda Yunus sebagai lambang kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hanya oleh iman kita dapat berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mati, tetapi bangkit pada hari yang kedua. Kita percaya kepada Yesus sesuai dengan isi kitab suci yang telah diberikan untuk kita. Karena iman kita, maka kita melihat namun percaya kepadanya. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Kau telah memilihku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan doamu bagi keselamatan dan
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada malam ini bersama dengan keluarga kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami yang selalu menyediakan waktu bagi setiap kami untuk mendengarkan sabda kebenaran. Kiranya firman-Mu pada malam ini menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan yang baik kepada kami. Jauhkanlah kami dari virus corona, jauhkanlah kami dari berbagai sakit penyakit. Berkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengar firman pada malam ini. Berkatilah setiap warga jemaat Karamnya dalam kehidupan mereka siang dan malam. Teguhkan iman mereka. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Demikian juga terberkatilah anak cucu yang sedang dalam pertumbuhan. Terberkatilah yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga anak-anak muda kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, orang tua kami yang sedang sakit. Mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, mari Tuhan Engkau sapa mereka dengan kasih. Yang sedang dalam duka cita, hiburkanlah ya Roh Kudus. Orang tua kami yang sudah berusia lanjut, kasihi mereka, teguhkan iman mereka, dan kuatkan tubuh jasmani mereka. Kami doakan masa pandemi ini masih terus kami alami. Kiranya Tuhan terus berperkara di dalamnya. Mampukan kami ya Bapa, jangan biarkan kami jatuh terjerembab oleh karena pandemi ini. Kami berdoa, teruslah Engkau memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Teruslah Engkau menyatakan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami. Malam ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Estindang, keluarga Ibu Tiku, keluarga Ibu Agus, keluarga Bapak Juni Duma. Berkatilah setiap keluarga ini dalam kehidupan masing-masing. Karuniakan kesehatan yang baik, berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam usaha. Pemerintah kami doakan semoga dimampukan di dalam menghadapi pemerintahan di masa pandemi dalam menjalankan roda pemerintah. Biarlah setiap keputusan kebijakan dari pemerintah adalah tepat untuk kesejahteraan rakyat. Malam ini kami akan tidur, semoga kami dapat tidur dengan nyenyak. Jauhkanlah kami dari segala halangan, dari segala kelemahan dan sakit penyakit. Dan semoga esok pagi kami bangun dengan penuh kekuatan, kesegaran, kesehatan hanya dari-Mu saja. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat malam, Tuhan beserta kita. Terima kasih.